Alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema rezeki mampet, jangan lakukan 9 hal ini. Nah tadi yang pertama itu adalah pelit dalam membagi air, yang kedua tidak menjaga silaturahmi, yang ketiga menunda bayar hutang, lalu yang keempat membeda-bedakan pilih kasih terhadap anak, lalu yang kelima tidak menjaga hubungan baik dengan orang tua. Nah maka dari itu sekarang kita masuk ke yang keenam. Kira-kira apa ya yang keenam? Nah katanya ini yang keenam itu ada hubungannya dengan mencaci maki. Nah saya mau ke Ustadz Syam nih. Ustadz Syam, benarkah ini yang selanjutnya hal yang membuat rezeki kita seret itu adalah mencaci maki tapi bukan sama manusia? Waduh. Nah ini saya jadi penasaran. Mencaci maki sama siapa kalau bukan sama manusia nih? Mohon penjelasannya Ustadz Syam. Baik, Silakan. bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Habib Utsman, Mas Mikdad, Bunda Tuti yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal keenam yang bisa membuat rezeki mampet adalah mencaci maki waktu, hujan ya, atau yang disebut dengan cuaca. Karena ada orang yang mencaci makinya. Maka subhanallah ada satu hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, manusia menyakiti aku, dia mencaci maki masa atau waktu, padahal akulah yang mengaturnya, akulah pemiliknya, akulah yang mengatur malam dan siang menjadi silih berganti. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Bukhari Muslim bahwasanya diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda. Kemudian sesungguhnya ada seorang hamba berbicara dengan suatu perkataan yang tidak dia pikirkan. Lalu Allah mengangkat derajatnya disebabkan perkataannya itu. Tapi sebaliknya ada seorang hamba yang mengucapkan perkataan yang dia tidak memikirkannya sehingga Allah murka kepadanya, tidak pernah dipikirkan bahayanya, lalu dia dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Sepertinya menakutkan, tapi kita jangan mengeneralisir semuanya seperti itu. Karena ada juga bahasa-bahasa menurut Imam An-Nawawi bahwasanya tidak semua bahasa tentang waktu itu berarti kita mencela waktu, enggak. Seperti misalnya begini, aduh ngantuk banget ya hari ini gitu. Nah itu Nah, itu kan kayak gitu bukan mencela waktunya. Aduh ini kerja nih dari siang sampai malam, aduh panas banget ya siang ini. Itu bukan mencela siangnya, enggak. Dia cuma mengeluhkan keadaannya. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan seperti itu, alangkah baiknya menyambungkan dengan kalimah-kalimah thayyibah. Aduh subhanallah pekerjaan hari ini banyak banget, mana panas lagi subhanallah. Nah itu it's okay. Berarti dia tetap memuji Allah, tetap subhanallah, maha suci Allah walaupun dalam keadaan lelah, letih, kepanasan karena terik matahari. Dia tidak mencela mataharinya, dia tidak mencela siangnya, dia tidak mencela waktu kerjanya. Akan tetapi dia mengeluhkan keadaannya yang sedang kelelahan. Maka itu belum mencapai tahap keharaman. Ada pula yang mencapai tahap keharaman kalau dia mencela memang, aduh matahari panas banget menghalangi pekerjaan saja, dasar nih ini segala macam. Pokoknya tergantung bahasa daerah masing-masing. Maka hati-hati, itu bisa jadi menjadi kesyirikan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Allah lah yang menciptakan itu. Allah yang menciptakan malam. Siang lagi, aduh udah azan subuh lagi, puasa lagi, nahan lapar. Ini kan bulan puasa biasa begitu kan. Waduh. Perasaan cepet banget deh malamnya gitu kan. Baru aja buka puasa udah sahur lagi. Baru aja buka puasa udah sahur lagi. Baru aja buka puasa udah sahur lagi. Jadi seakan-akan dia mencela waktu. Ya Allah gak terasa nih bulan Ramadan udah deket banget. Tidak cukup lagi, tinggal 20 hari lagi udah mau bulan Ramadan. Aduh gak berasa nih, aduh mau puasa segala macam. Hati-hati yang seperti itu. Hati-hati. Maka dia bisa jadi mencela waktu yang Allah berikan kepadanya. Sungguh waktu itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Allah bersumpah dengan waktu banyak kali dalam Al-Quran. Wal fajar, demi waktu fajar. Kemudian wadduha, demi waktu duha. Agak siang sedikit, wasyamsi. Agak naik lagi sedikit, wal asri. Agak naik lagi sedikit waktu malam, wal laili. Jadi berapa waktu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu, Allah bersumpah dengan waktu. Saking pentingnya waktu kepada manusia. Jangan sampai ketika dia mencela waktu sehingga menyebabkan rezekinya seret disebabkan oleh hal tersebut. Kita manusia diberikan waktu untuk berusaha. Kata Al-Quran, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Di ayat yang lain, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها seringkali diartikan begini, tidak akan diuji di luar batas kemampuannya. Sering artiin begitu kan? Sering Betul, dengar arti Ustaz. yang seperti itu. Betul, Ustaz. Tapi sesungguhnya kemampuan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah.
Kata Allah, saya udah kasih kau umur 24 tahun. Saya kasih kau umur 40 tahun, tapi kapasitas yang kau gunakan hanya 10 tahun. Oh, Aduh, hati-hati. hati-hati ya. Berarti kita menyia-nyiakan waktu. Nah, hati-hati dengan kekuatan kata-kata. Orang lagi diberi rezeki sama Allah malah mencela, nanti malah Betul. dicabut rezekinya. Siap. Nauzubillah. Jazakallah, terima kasih Ustaz yang penjelasannya. Menarik nih Ustaz nih. Selanjutnya juga ada hal yang membuat rezeki kita mampet. Nah, ini nih kalau misalnya dilakukan terlalu banyak dan atau di pagi hari katanya bisa membuat rezeki kita mampet. Kira-kira halnya apa ya? Nah, biar nggak penasaran langsung yuk kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Silakan. Ya. Halo, Ah. sholat subuh ya, jangan lupa. Kan dulu di sebelah gue, ngapain pakai telepon? Nggak apa-apa, sholat sekarang. Iya. Sebelahan pakai telepon. Pah, bangun pah. Kok Nadine yang bangunin? Disuruh mama. Nyuruh anak lagi bangunin. Ayo, makasih. Azan. Pak. Azan subuh, Pak. Sholat dulu, Pak, ya. Sholat, Pak, ya. Makasih. Ini bicara soal rezeki seret. Nah, katanya video yang barusan itu ada hubungannya dengan hal yang membuat rezeki kita seret. Kalau tadi sih saya lihat videonya itu orang yang nyenyak banget tidurnya. Emang ada hubungannya, Beb? Mohon penjelasannya nih, Beb. Silakan. Afwan Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hal yang ketujuh ini menarik. Yang membuat rizki mampet, susah, seret, terlalu banyak tidur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun turisu ghaswatal qalb, hubbun naum wa hubbur raha wa hubbul akl. Bahwasanya bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 3 hal yang dapat menyebabkan kerasnya hati. Kerasnya hati yang jadinya adalah pertama, dia senang tidur. Dia senang tidur, sebentar-bentar tidur. Tidurnya itu sampai ngelewatin waktu sholat. Bahkan lebih nikmat tidur daripada sholat. Dibangunin, ntar dulu deh. Ntar dulu orang tuanya bangunin, ayo bangun sholat. Iya ntar dulu bentar lagi, 5 menit lagi 5 menit. Ayo sholat 5 menit, 5 menit. Akhirnya nggak sholat subuh. Nah inilah yang menjadikan satu permasalahan. Inna subhata tamna'u ba'da rizki. Sungguhnya tidur pagi, tidur habis subuh, dia bahkan nggak sholat subuh, menyebabkan terhalangnya sebagian daripada rezekinya. Nah di pertanyaan ini menarik nih. Bagaimana nih kalau misalkan dia kerjanya malam, dia shiftnya malam, dia harus tidur. Nggak jadi masalah dia tidur. Tapi ingat, dia harus sholat subuh, berzikir sebentar, mendekatkan diri kepada Allah, dan berdoa kepada Allah pada waktu subuh, dan membacakan Iqra Al-Quran walaupun 1 ain. Walaupun 1 ain dia mau tidur bismillah, nggak jadi masalah. Karena apa? Karena dimaafkan. Karena sebelumnya dia bekerja. Tetapi kalau misalkan dia tidur, dia nggak sholat, dia nggak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau dia sholat subuh langsung tidur, nggak doa, nggak zikir, inilah yang menyebabkan rezekinya susah. Karena apa? Nggak boleh tidur ba'da subuh. Ada juga nggak boleh tidur ba'da asar. Yang dimana ba'da subuh ini menarik. Karena pagi-pagi ini disuruh apa? Disuruh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang mau kerja silahkan berangkat ke kerjaannya. Dia mencari rezekinya. Yang misalkan mau sekolah silahkan berangkat ke sekolahannya. Dengan tujuan menuntut ilmunya Allah. Mencari ridhonya Allah adalah sebuah keberkahan yang tiada hentinya. Nah Rasulullah SAW itu sedikit tidurnya. Kalau kita ini bentar-bentar apa? Tidur. Sedikit-sedikit tidur. Nah Rasulullah sedikit tidurnya. Rasulullah pada waktu malam sedikit tidurnya. Tidur sebentar, dapat tahajud, sholat sampai waktu subuh. Dan bahkan sampai kakinya bengkak. Itu Rasulullah SAW. Maka oleh karena itu, kita ikuti baginda Nabi besar Muhammad SAW. Manusia yang dimana dia kebanyakan tidur, hatinya keras. Dinasehatin gak bisa, dikasih tahu gak bisa. Kalau dikasih tahu dia kurang ajar, lebih galak lagi, sok paling pintar, sok paling mengerti. Bahkan akhirnya menimbulkan kerasnya hati jauh daripada kebaikan dan keberkahan. Jangan sampai udah gak sholat subuh, gak ibadah kepada Allah, gak mendekatkan diri kepada Allah, gak mau baca Al-Quran. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wal absarihim.
gisawatu walahum adzabun. Jelas, jangan sampai kita menjadi manusia, sampai Allah tutup hati kita, menjadi keras hati kita, dan dikasih tahu, dinasihatin gak bisa. Na'udzubillah min Zalik, Masya Allah. Nah jadi tadi ditegaskan bahwa jam-jam yang tidak diperbolehkan untuk tidur itu adalah ba'da subuh, lalu juga ba'da asar ya. Kalau Habib pada ya? asar akalnya kurang. Kurang ya. Kalau subuh, dia habis subuh dia tidur, maka rezekinya susah. Masya Allah, terima kasih Habib penjelasannya. Nah ini tadi yang ketujuh. Nah sekarang kita masuk ke yang 8. Ini adalah hal yang membuat rezeki kita mampet. Kira-kira apa? Nah ini katanya justru yang selanjutnya ini berhubungan dengan rezeki yang kita terima. Nah makanya langsung aja kita tanyain ke Bunda Tuti. Baik. Bunda, nah ini Iya, gimana yang selanjutnya katanya rezeki yang membuat, hal yang membuat rezeki kita mampet justru berhubungan dengan rezeki yang kita dapat. Ini Benar. maksudnya gimana Bunda? Mohon Baik, penjelasannya. penghasilan Iya. mungkin ya, Iya baik, penghasilan insyaallah. gitu, mohon Baik, penjelasannya mohon Bunda ya. izin, Iya. Habib, Ustaz Syam, para guru-guru semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hal yang kedelapan yang bisa membuat rezeki mampet adalah tidak mau membayar zakat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ada ayat-ayat kalimatnya selalu bergandeng. Aqimus sholah wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kalau ingin hartanya berkah, kalau ingin hartanya bersih, tunaikanlah zakat. Kenapa? Karena orang yang tidak mengeluarkan zakat itu akan mendapatkan nanti hitungan di yaumul qiyamah. Lalu apa itu definisi zakat? Pembersihan harta. Jangan sampai Allah itu menahan turunnya hujan, enggan menurunkan hujan bagi orang yang tidak menunaikan zakat. Kalau kita sebagai orang Islam, sebagai orang beriman, mengikuti ajaran Al-Quran, tanda-tanda orang yang beriman diantaranya adalah orang yang selalu ingat perintah Allah mengeluarkan zakat. Tidak akan mengurangi jumlahnya harta kita, justru akan membersihkan harta kita. Lalu apa saja harta yang harus kita keluarkan zakatnya? Ada hewan ternak. Kalau kita sudah mencapai pada nisabnya, maka keluarkanlah zakat daripada hewan ternak tersebut. Hasil pertanian, emas atau perak, barang temuan atau rikaz, barang tambang, kehutanan, perindustrian, perikanan, peternakan, bahkan zakat profesi. Jadi zakat penghasilan itu adalah untuk membersihkan. Kalau kita sudah mengeluarkan zakat, maka Allah ridho. Harta yang kita dapatkan sudah bersih, jangan pelit-pelit. Orang-orang di kampung kita sekarang lagi pandemi, kalau orang-orang kaya semuanya tersentuh empati dan mengukur daripada nisabnya. Setahun sudah wajib untuk mengeluarkan zakat, berikan, tunaikan, jangan ditahan. Kenapa? Karena di dalam rezeki kita ada rezeki orang lain, ada rezeki fakir miskin, ada rezeki anak yatim, ada rezeki ibu-ibu, nenek-nenek yang hidupnya sebatang kara, yang jompo-jompo, yang sedang susah, bantu. Dan kalau kita semuanya kompak, yang mampu mengeluarkan zakat, tidak ditahan-tahan, insya Allah sejahtera. Masya Allah. Masya Allah, Masya itu Allah. yang Allah perintahkan. Jangan hanya pandai atau berbicara, tapi memang harus dipraktekkan. Teori itu gampang, ya Allah. Makanya bagi orang-orang kaya, ayo yang mampu, yang agnia, ayolah kita di saat pandemi corona seperti ini, keluarkan zakat. Waktunya sekarang. Ayo kita kompak, insya Allah semuanya akan terbagi dan harta kita akan bersih. Maka ketika orang yang tidak mengeluarkan zakat itu hati-hati, diancam oleh Allah. Nanti di yaumul qiyamah ternaknya, sapi, unta tidak dikeluarkan zakatnya, mereka akan menuntut kepada kita. Apa yang kita miliki hakikatnya dari Allah. Jangan sombong, ini hasil kerja keras saya, ngapain berbagi dengan orang lain yang capek saya, kenapa orang lain yang dibagi-bagi. Nah itu pikirannya sempit, karena kita meninggal itu hanya dibungkus kain kafan. Terima kasih Bunda penjelasannya. Jadi zakat itu penting ya, istilahnya memfilter penghasilan yang kita dapat untuk membagikan ke yang kurang mampu. Betul. Ya Masya Allah. Baik. Tadi yang ke-8 itu adalah zakat. Nah insya Allah kalau kita bayar zakat, rezeki kita akan dilancarkan. Berikutnya, nah ini katanya ada hubungannya dengan hal gaib. Nah biar jamaah nggak penasaran, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Silakan.
Iya. Nah kan beda kan kolom itu kan terbuang, terbuang. Ini dulu aja nih. Ya. Astagfirullahaladzim, ini memang sedang marak juga nih pencurian yang dilatar belakangi dengan hipnotis. Nah ini saya mau tanya nih sama Ustadz Syam. Siap, Bosku. Ini bicara soal hipnotis atau gaib, ini memang ada hubungannya dengan rezeki kita mampet itu gimana nih? Apakah benar kalau misalnya sesuatu hal yang gaib itu bisa membuat rezeki kita mampet? Maksudnya gimana? Mohon penjelasannya Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kembali beruku. Habib Utsman, Mas Mikdad, Bunda Tuti yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bilang rezekinya mampet, banyak orang kaya karena hal begini. Banyak orang kaya. Betul Ustaz. Hipnosis atau menipu orang. Jangan kita sama ratakan hipnosis karena ada hipnosis juga yang bagus gitu ya. Betul, Misalnya orang yang susah tidur dibikin tidur itu ada juga ya, Betul. seperti itu. Kemudian dibilang ilmu gaib atau ilmu yang mendekati kesyirikan. Ada yang kaya dari hal itu? Ada. Banyak ada. ya Ustaz ya. Jadi kita nggak bisa sama ratakan bahwa semua rezekinya akan mampet. Nggak bisa seperti itu. Cuma pastikan walaupun kaya terlihatnya tapi tidak ada berkahnya. Masya Tidak ada berkahnya. Walaupun jumlahnya kelihatan, rumahnya mewah tapi belum tentu di dalamnya damai. Ada orang rumahnya besar, ada kisah begini. Orang naik motor, lihat orang naik mobil enak banget ya, dalam betul. mobil itu. Orang yang naik mobil, lihat orang yang mobilnya lebih mewah, enak banget ya mobil mewah itu. Orang yang naik mobil mewah lewat perumahan elit, dia bilang enak banget ya rumah itu. Orang yang di dalam rumah elit melihat TV, ada orang tinggal di gubuk, mengatakan enak banget ya tinggal di gubuk itu bersama keluarganya. Why? Karena dia tinggal di rumah mewah tapi sendirian, anak-anaknya udah keluar semua. Udah berkeluarga semua. Nggak ada tuh, nggak ada. Kita nggak tahu kebahagiaan itu. Jadi jangan menganggap bahwasanya, oh ya udah saya pengen banyak harta, saya jalan pintas dengan cara hal-hal yang gaib. Saya datang ke ini, saya datang ke ini, saya datang ke ini. Membawa jimat, membawa apa. Tulisan-tulisan Arab yang tidak jelas. Kalau tulisan Al-Quran boleh. Tulisan Al-Quran maksudnya bukan boleh ditaruh di dompet. Nggak, tetap nggak boleh. Kenapa nggak boleh tulisan ayat Al-Quran taruh dompet? Karena biasanya laki-laki dompetnya taruh di belakang. Betul. Belum tentu dompetnya ditaruh di luar baru masuk kamar mandi, sedangkan Al-Quran jangan dibawa masuk kamar mandi. Betul. Kemudian itu yang seperti itu, dijadiin kalung segala macam. Al-Quran itu dibaca, hati-hati menggunakan jimat karena orang yang datang kepada sesuatu untuk bertanya-tanya tentang hal-hal gaib itu maka bisa terhitung 40 hari 40 malam tidak diterima sholatnya, doanya. Alhamdulillah. Bagaimana rezekinya bisa lancar? Ingat, harta itu kalau banyak bisa jadi kelihatannya saja, tapi berkahnya belum tentu banyak. Betul. Ada orang mungkin per bulan cuma dapat 1 juta, tapi sehat terus. Walaupun dia makan yang namanya mie instan setiap hari nggak pernah kena mah. Betul. Ada orang gajinya 100 juta per bulan, baru makan daging sedikit naik darahnya. Ada orang baru nggak bisa makan beras. Kenapa? Baru makan beras 1 butir naik gulanya. Tapi ada orang cuma 500.000 per bulan penghasilannya, biar makan beras berapa banyak pun tetap sehat dia. Subhanallah. Jadi kita tidak bisa ngukur itu daripada bilangan saja. Cuma kita manusiawi kalau kita pengen punya banyak harta, pengen lancar rezeki, manusiawi banget karena kita boleh iri atau gipto terhadap orang yang banyak uangnya tapi rajin bersedekah. Boleh-boleh saja, namun jangan sampai menggunakan hal ini karena bukan memperbanyak rezeki, justru malah memperseret rezekinya, apalagi keberkahannya bisa hilang. Naudzubillahi min dzalik. Masya Allah, luar biasa penjelasannya ini, hikmahnya saya jadi lebih paham nih mengenai definisi bahagia. Jadi rezeki itu sebenarnya bukan banyak-banyak tapi berkah-berkahan ya. Berkah-berkahan pasti. Luar biasa tadi berkah tuh, analoginya. ngerti gak berkah tuh? Berkah tuh kayak misalnya kita nanam bibit nih. Betul. Bisa mastiin gak yang mana yang tumbuh? Gak bisa. Nggak bisa ya. Tapi kalau berkah itu tumbuh semua. Waduh. Subhanallah. Disiram gak disiram tumbuh. Tumbuh. Iya. Tapi kalau kita pakai ilmu hitam, meskipun tumbuhnya besar, tapi nanti jadi Gak ada manfaat. bangke. Aduh, ya Subhanallah. meskipun kayak nggak ada manfaatnya. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ustaz Sam penjelasannya. Baik jamaah, luar biasa ilmu yang kita dapatkan hari ini banyak sekali. Nah insya Allah nanti kita juga masih akan menjawab pertanyaan dari jamaah karena banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk.
Makanya jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.